Dan itu terlihat dari tahun 2013. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, market properti, pengusaha properti itu dulu banyak sekali sebelum tahun ini. Tapi setelah 2013 sampai sekarang harga properti itu jalan di tempat dan nggak kemana-mana. Ya, perhatikan teman-teman, properti. Dari 2013 sampai sekarang itu nggak kemana-mana. Teman-teman datang mungkin ke Menteng, sekarang ke Pondok Indah, itu rumah yang tadinya dijual 90M, sisa dijual sekarang 50M. Jadi, properti itu ibaratnya jadi barang investasi waktu itu. Karena orang udah capek. Rupiahnya kena devaluasi terus, mereka beli tanah terus ya. Jadi mereka beli bukan untuk tinggal primer, bukan untuk primary residence, tapi mereka beli untuk investasi. Akibatnya apa? Anak-anak muda yang gajinya itu nggak seberapa dibanding inflasi, nggak bisa beli rumah lagi. Akhirnya harganya stagnan ya. Jadi mereka yang nimbun propertinya sendiri, sekarang propertinya harganya udah nggak kemana-mana dan nggak ada yang bisa beli gitu. Jadi itu ibaratnya kondisi housing di Indonesia. Dan kita lihat pandemi COVID-19, dunia ini berhenti ya. Rupiah itu hampir cetak rekor di 16.600 pas COVID ya. Ini mencapai rekor terburuk sejak 98 ibaratnya. Dan ini banyak sekali ya. Ini intervensinya besar sekali dari Bank Indonesia. Dan investor asing banyak yang kabur ya. Maret 2020 lockdown global. Pemerintah itu gelontorin stimulus triliunan rupiah. Dan masa ini gue ingat banget karena waktu gue masih aktif untuk konten. Gue bilang bahwa ketika ini terjadi, ya banyak yang takut kan. Ketika inflasi, apa yang harus gue beli? Gue bilang, ketika inflasi kayak COVID kayak gini, karena gue percaya penyakit ini dibikin untuk dunia cetak uang. Yaitu menurut kepercayaan gue, ini penyakit yang dibuat-buat untuk ibaratnya dunia ini yuk kita bisa cetak uang bareng. Ketika dunia itu cetak uang bareng, ya gue dulu pelajarin ya buku dari Ray Dalio ketika 1971. Dia kira ketika inflasi, saham itu akan turun semuanya, akan hancur.